inventarisir sehingga tetap kami jadikan sebagai mata kuliah. Nah, di semester 1 ini sudah lengkap semua. Bisa dibaca? Bisa kan? Bisa. Semester 1, iya. Semester 1 ada mata kuliah agama, bahasa Indonesia, pengantar ilmu politik, ilmu sosial dasar, bahasa Inggris, pengantar administrasi publik. Nah, ini nanti kita akan diskusi lebih jauh lagi. Misalnya, kenapa mata kuliah ini ada, tetapi Pak Dipo sudah mengantarkan kita tadi. Nah, semester 2, ada mata kuliah Pancasila, Etika, Sistem Politik Indonesia, pengantar digital, teori administrasi dan organisasi publik, asas manajemen. Ini semester 1-2, karena kita paket sistemnya 32 SKS. 16 tambah 16, 32 lah. Walaupun semester 2 nanti sudah bisa mengambil ke atas. Nah, mata kuliah kita, Pak Abadia, udah apa ini ya? Lah ya, udah banyak berubah ini ya. Nah, sudah berubah. Nah, semester 3 ada kewarganegaraan, kewirausahaan sosial, isu dan kebijakan lingkungan. Nah, kenapa ini dipelajari? Nanti Pak Dipos ahlinya ini, ahli lingkungan ini ya. Kalau bicara mengenai kebijakan lingkungan, Pak Dipos ini sarapan paginya nih. Nah, ada keuangan sektor publik, kebijakan publik, tata kelola pemilu, teori politik. Nah, semester 4 ada mata kuliah logika dan filsafat, analisis kebijakan publik, metode penelitian kuantitatif dan big data. Ini menarik ini, big data. Ibu Vera nanti yang mengajar ini ya. Apa itu big data, bagaimana peran big data, artinya apa? Kita harus melek berbig data ya, melek berbig data. Jadi bukan istilah asing lagi nih. Nah, ada mata kuliah pelayanan publik, teori-teori kepublikan, isu-isu pembangunan dan hak asasi manusia, perilaku organisasi. Nah, kemudian semester 5 ada mata kuliah kebijakan dan manajemen pembangunan manusia, sistem perencanaan pembangunan, sesar dan pemberdayaan masyarakat, metode penelitian kualitatif, kepemimpinan sektor publik, kebijakan manajemen kepariwisataan. Nah, ini untuk menjawab bagaimana pembangunan ekonomi berbasis pariwisata ya. Kebetulan kita punya Danau Toba yang mungkin sampai hari ini belum optimal dan belum maksimal pengelolaannya. Jadi kita harapkan dengan adanya mata kuliah ini ada kajian-kajian termutakhir terkini mengenai isu-isu kepariwisataan di Danau Toba. Nah, semester 6 ada mata kuliah pemerintahan daerah, hukum administrasi negara atau PETUN, etika administrasi publik, reformasi birokrasi dan governansi publik, UMKM dan pembangunan, administrasi perpajakan, korupsi dan anti korupsi. Nah, ini mata kuliah korupsi dan anti korupsi dibuat karena ini merupakan musuh bersama korupsi ini ya, extraordinary crime. Jadi orang administrasi publik harus paham betul bagaimana meminimalisasi korupsi ini dengan segala langkah antisipasi yang bersifat tindakan preventif harus dilakukan. Jadi semoga mata kuliah korupsi dan anti korupsi ini ya minimal kita sadar bahwa korupsi itu adalah kejahatan. Kemudian mata kuliah semester 7 ada studi implementasi kebijakan publik, komunikasi organisasi publik, gender dan kebijakan publik, tata pemerintahan desa, governansi digital, KPPM atau magang, pilihan bebas, ini mata kuliah pilihan, komunikasi dan bisa pilihan maksudnya deh bisa KPPM, bisa magang. Nah, komunikasi dan advokasi kebijakan, seminar rencana penelitian, ini semester 7. Sedangkan semester terakhir, semester 8, kenapa ini didesain mata kuliahnya sedikit? Karena di sini konsentrasi menulis skripsi. Ada mata kuliah monitoring dan evaluasi kebijakan publik, ekonomi politik kebijakan publik, dan skripsi anak SKS. Nah, inilah sebaran mata kuliah kawan-kawan dari KSPPM, kawan-kawan dari PDAI Mualnatio. Pak Dipos tadi sudah memulai pembicaraan, mengatakan bahwa program studi administrasi publik, KSPPM, Mualnatio, dan juga kalaupun Pak Abadi bekerja di sektor bisnis, pada prinsipnya kita adalah membicarakan tentang kepentingan publik. Jadi sebaran mata kuliah ini sudah kami buat, ini ada tentu dasar berpikirnya, secara filosofis, secara logis, dan secara yuridis. Kenapa ada mata kuliah ini? Semua ada dasar berpikirnya. Tetapi inilah mata kuliah yang kami desain, yang kami harapkan juga dari pemangku kepentingan, apakah misalnya dari KSPPM, dari PDAI Mualnatio, mana tahu ada mata kuliah yang mungkin menurut kami untuk memperdayakan pelayanan publik, untuk mengadvokasi masyarakat, Pak, seharusnya mata kuliah ini bisa ditempatkan. Itu bisa kami inventarisir, menjadi pertimbangan, menjadi referensi dalam mendesain dan menyempurnakan mata kuliah ini. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Kapolri Administrasi Publik. Waktu dan tempat juga ada mata kuliah baru yang mungkin 8 mata kuliah itu perlu juga dipaparkan, dijelaskan secara lebih konkret Pak Dipos mengenai isu-isu terkini dalam kebijakan publik. Ada 8 mata kuliah. Kenapa 8 mata kuliah itu kita jadikan sebagai salah satu mata kuliah wajib? Oke, silakan Pak Dipos.
Ya, saya pikir Ya, cukup. kita diskusi aja. Nah, kita dengar dulu misalnya tadi undangan kita misalnya dari apa? Kalau ada ya, kalau ada